Halo semuanya, kami dari Tim B SMK PGRI 4 Denpasar. Perkenalkan, nama saya Nilo Ariswandewi dan saya Nikadi Maharani. Nah, pada podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang kenakalan remaja masif. Kok bisa? Kok bisa ya, Ran? Ya, kok bisa ya? Nah, sebelum lanjut ke materi, pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu kenakalan remaja masif? Seperti yang kita ketahui secara umum, kenakalan remaja ialah suatu perbuatan yang melanggar norma atau aturan hukum masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang usia remaja. Nah, lalu masif itu apa ya, Ran? Nah, jadi masif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata yang memiliki arti kuat atau kukuh. Masif juga dikatakan sebagai kata yang bermakna besar-besaran, sehingga apabila disetarakan dengan kenakalan remaja, maka bisa disimpulkan bahwa kenakalan remaja masif adalah sebuah pelanggaran norma-norma masyarakat yang dilakukan oleh para remaja pada saat ini sudah semakin meluas. Seperti contoh-contoh kenakalan remaja yang sudah disebutkan tadi, kami akan membahas lebih lanjut mengenai seks berisiko yang berujung pada pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang usianya di bawah 18 tahun. Kok bisa ya? Menurut Suan, apa nih penyebabnya atau ada faktornya nggak sih? Nah, dari sekian banyak kasus tentang pernikahan dini, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Mau tahu nggak faktornya apa aja? Apa aja tuh? Yang pertama, kegagalan mengimplementasikan ajaran agama. Yang kedua, kurangnya rasa perhatian orang tua kepada sang anak. Yang ketiga, karena adanya faktor ekonomi. Dan yang keempat, pendidikan yang rendah dari sang anak. Serta yang kelima, pengaruh buruk dari adanya internet atau media sosial yang berbau pornografi. Lalu ada gini nggak sih, kalau dari sini nih ada resikonya nggak, Son? Tentunya ada dong, Ran. Mau tahu nggak apa aja? Apa aja? Seks bebas sering dikaitkan sebagai perilaku seks yang berisiko tinggi terkena infeksi menular seksual atau sering disebut dengan IMS. Yang kedua, dapat menyebabkan penyakit sifilis, gonore, serta infeksi jamuran. Banyak juga ya penyakitnya, jadi ngeri. Dong. Nah, pada masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali menimbulkan problem di lingkungan masyarakat loh. Di antaranya seperti banyaknya perempuan di bawah umur yang mengalami kehamilan. Di Jepang, mereka juga mengalami kasus kehamilan remaja, seperti yang dilansir dari medcom.id. Wabah corona atau COVID-19 di Jepang berujung pada penerapan status darurat dan menyebabkan meningkatnya angka perceraian. Namun, ada satu statistik lain yang bisa dibilang lebih memprihatinkan. Perceraian corona atau COVID-19 di Jepang merujuk pada mereka pasangan-pasangan dewasa yang telah menyadari bahwa mereka siap untuk mengakhiri pernikahan mereka setelah terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah dengan pasangannya. Selain memisahkan pasangan dewasa secara emosional, pandemi COVID-19 ini juga menyatukan para pasangan muda secara fisik. Rumah sakit Jike di kota Kumamoto, Prefektur Kumamoto, melaporkan bahwa mereka melihat peningkatan jumlah anak SMP dan anak SMA yang menghubungi Departemen Konsultasi Kehamilannya. Peningkatan ini dilihat tidak lama setelah Perdana Menteri Shinzo Abe meminta agar seluruh sekolah-sekolah di negeri ditutup untuk membantu mencegah penyebaran virus corona. Nah, selama April, konselor kehamilan Rumah Sakit Jike menangani lebih banyak kasus dari anak SMP dan anak SMA dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya semenjak departemen ini didirikan pada 2007. Dengan sekolah ditutup, maka siswa akan lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk berdiam diri di rumah saja, kata Wakil Presiden Rumah Sakit Jike, Takeshi Hasuda. Namun, hal ini bagi sebagian dari para siswa membuka sebuah peluang untuk mereka melakukan aktivitas seksual, di mana dalam beberapa kasus mengarah pada kehamilan yang tidak direncanakan. Ujar Hasuda kepada Mainichi Shimbun yang dikutip dari Japan Today 15 Mei 2020.
Perlu dicatat bahwa divisi konsultasi kehamilan JK tidak hanya menangani pertanyaan dari orang hamil saja. Bahkan mereka juga menerima pertanyaan dari para remaja pada minggu-minggu terakhir seperti, bisakah Anda hamil jika ini adalah kali pertama Anda melakukan seks? Serta pacarku dan aku melakukan hubungan seks dan sekarang dia mulai mual di pagi hari. Termasuk juga pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mengatakan bahwa mereka telah mendapat hasil positif dari tes kehamilan. Nah, banyaknya konsultasi kehamilan remaja di Jepang tidak mengartikan bahwa setiap remaja di Jepang gagal untuk mempraktikkan jaga jarak sosial. Bahkan tidak hanya di Jepang loh, di Indonesia sendiri, di negara kita ini juga terjadi kasus kehamilan remaja. Bahkan kasusnya mencapai 500 kasus dalam setahun. Ini nih juga merupakan faktor penyebab pernikahan dini, karena bagi sebagian wanita Indonesia tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki anak tanpa adanya seorang ayah. Nah, seperti yang dikutip dari databox.katadata.co.id yang menerangkan bahwa terdapat sebanyak 34.000 permohonan untuk dispensasi pernikahan dini. Namun diantaranya hanya 97% saja yang dikabulkan. Padahal dalam 2019 hanya terdapat sekitar 23.700 permohonan saja. Nah, bahkan ya, pada masa pandemi COVID-19 ini diprediksi Indonesia akan memiliki angka kelahiran sebanyak 4 juta jiwa. Wow, banyak banget kan? Habis itu, Swan, untuk kasus-kasus ini ada solusinya nggak sih? Nah, untuk kasus seperti ini, tentunya peran orang tua sangatlah diperlukan. Karena dengan adanya pengawasan yang lebih dari orang tua, anak remaja tidak akan mudah terjerumus ke dalam hal yang negatif. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Tahu nggak Ran, apa aja? Apa aja tuh? Yang pertama, tidak memberikan media yang banyak mengandung unsur negatif. Yang kedua, membuat peraturan rumah. Misalkan, anak harus sudah ada di rumah pada saat jam pulang sekolah. Dan pada saat maghrib, anak juga harus sudah ada di rumah untuk berkumpul dengan keluarga. Dan yang ketiga, apabila anak melakukan kesalahan, sebaiknya tidak menghukumnya dengan cara kekerasan. Yang keempat, memberi informasi akan bahaya seks. Misalkan, memberikan contoh, apabila ada seorang laki-laki yang berperilakuan aneh, sebaiknya sang anak, terutama anak perempuan, haruslah berhati-hati. Dan yang kelima, tidak membeli kendaraan seperti motor atau mobil kepada anak di bawah umur. Karena kebanyakan dari mereka akan mudah berpergian ke tempat yang kita tidak ketahui arah dan tujuan mereka. Nah, dari sekian pembahasan mengenai seks berisiko, dari pengertian, faktor, resiko, serta beberapa contoh kasus dan solusinya, dapat disimpulkan bahwa seks bebas merupakan penyimpangan cara generasi muda. Dan dalam hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif, seperti penyakit yang mematikan, penyakit yang susah diobati, serta dapat merusak image seseorang atau masa depan orang tersebut. Nah, bahaya seks bebas ini secara tidak langsung telah memberitahukan kepada orang-orang, khususnya untuk kalangan remaja, agar senantiasa dapat mencegah penularan seks berisiko ini dengan cara selalu mendekatkan diri dengan orang tua serta menghindari pergaulan bebas. Jadi bisa dilihat kalau faktor ini lebih didorong sama lingkungan kan. Jadi faktor orang tua itu dan faktor lingkungan ini sangat penting. Jadi bagi kalian para remaja, setidaknya kalian kan sudah dewasa, seharusnya tahulah apa yang baik untuk kita lakukan, apa yang enggak, mana yang harus dihindari, mana yang tidak. Nah, maka dari itu, marilah kita, para generasi muda, pembangun bangsa ini, untuk selalu menjaga nama baik Indonesia tercinta ini dengan cara menjaga diri kalian sendiri terlebih dahulu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi kan? Betul. Itu. Jadi sekian dulu nih yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Stay healthy semuanya. Sampai jumpa.